Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, akhal Islam. Kemudian beliau menyebutkan bahwa para nabi semua mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah saja. Ini dia Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Ketika hendak meninggal dunia, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Apa yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku nanti? Siapa yang kalian ibadahi? Ini pertanyaan yang luar biasa. Banyak di zaman sekarang orang tua yang dia pikirkan apa? Ya, ma ta'kuluna min ba'di, nanti setelah aku mati kamu makan apa? Ya, nanti kamu akan jadi apa? Nanti gimana-gimana? Banyak di antara orang-orang tua di zaman sekarang pengen anaknya jadi orang. Orang kaya, punya kedudukan, jabatan. Tapi tidak pernah mau memikirkan bagaimana keselamatan akidahnya. Banyak orang tua di zaman sekarang nyekolahin anaknya di sekolah-sekolah bonafit walaupun ternyata bukan Islam. Ya, akhirnya dia gadaikan akidahnya, dia gadaikan keislamannya hanya untuk mendapatkan apa? Dunia. Wah, ini nggak benar. Ya padahal yang benar apa? Ini merupakan pendidikan para nabi. Yaitu kita pikirkan ya tauhid anak-anak dulu. Akidahnya ini harus benerin dulu deh. Adapun rezeki sudah Allah tanggung. Rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Iya. Banyak kok orang yang nggak sekolah ternyata rezekinya banyak. Banyak juga yang udah sarjana ternyata rezekinya seret. Jadi masalah rezeki itu tidak ditentukan oleh ijazah. Ya, Allah yang menentukan semuanya. Yang terpenting ini akidah. Kalau sampai digadaikan akidahnya, tauhidnya, keimanannya, bagaimana nasibnya di akhirat? Sementara akhirat kehidupannya selama-lamanya. Panjang abadal abidin untuk selama-lamanya. Tidak terbatas 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Kita hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun. Tahu tidak? Satu harinya di sisi Allah berapa tahunnya kita? 1000 tahun. Allah mengatakan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari itu berapa jam? 24 sehari semalam. Satu hari 12 jam. Berarti satu hari 12 jamnya kita 12 jamnya di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Nah sekarang kalau kita hidup 60 tahun berapa jamnya di sisi Allah? Setengah jam. Berarti kita hidup cuma setengah jam di sisi Allah. Demi setengah jam kita gadaikan kehidupan yang panjang, sementara di akhirat tidak ada batasannya. Selama-lamanya. Hanya untuk setengah jam kemudian kita gadaikan akidah kita, iman kita. Wah ini musibah. Makanya para nabi itu yang mereka pikirkan untuk kehidupan yang lebih panjang. Bukan sebatas kehidupan dunia yang pendek ini. Iya. Kehidupan yang panjang di akhirat ini yang dipikirkan oleh para nabi. Makanya para nabi berkata apa kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku nanti? Siapa yang kalian ibadahi? Jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Jangan sampai beribadahnya kepada berhala-berhala, kepada kuburan-kuburan, kepada sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah wafat dan mati di atas syirik seperti itu, selama-lamanya di neraka. Ya. Udah di dunia hidup cuma setengah jam, di akhirat neraka. Ya. Coba pikirin deh,
bareng-bareng. Nah, bahkan setiap kita mikir, pilih yang mana nih? Iya. Hidup yang setengah jam atau kehidupan yang terus-menerus tidak ada tanpa batas? Tentu orang yang memilih yang setengah jam nih otaknya disimpan di dengkul. Ya, kalau dia mau mikir dengan akal yang cerdas, masa saya hanya untuk setengah jam kemudian saya gadaikan kehidupan yang sangat panjang? Tidak. Lebih baik kita sabar sebentar di dunia daripada sabarnya di neraka. Ya. Maka dengan tauhid ini kita betul-betul memperbaiki akidah kita. Jangan sampai kita mau menggadaikan akidah kita demi dunia. Banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang demi dapat dunia, akidah digadaikan. Banyak seperti itu. Ada orang cari kesehatan, pagi-pagi sebelum subuh udah lari, sholat ditinggalin. Ada orang cari rezeki, sebelum subuh udah pergi ke pasar, sholat ditinggalin. Nyari rezeki tapi lupa sama pemberi rezeki. Mencari kesehatan tapi lupa kepada yang memberi kesehatan. Ini orang lupa diri. Iya. Maka dari itu orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang betul-betul berakal. Dia betul-betul tahu dan sadar bahwa ia akan hidup di dunia sebentar saja. Kemudian di akhirat yang paling berfungsi, yang paling penting adalah tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ini kenapa para nabi itu mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya, yang diwasiatkan apa yang kalian sembah setelahku. Jangan sampai menyembah duit, jangan sampai menyembah kedudukan, jangan sampai menyembah jabatan. Makanya Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wantakas. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya baju, ta'isa wantakasa, celaka dan sungguh sangat celaka, kata Rasulullah. Jadi celaka, kita jangan mau menghambakan diri kepada harta, kepada duit, kepada dunia, kepada kedudukan. Jangan. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita lisannya berucap saya hamba Allah, tapi secara kenyataannya dia menghambakan diri kepada harta. Demi harta tidak peduli halal dan haram sudah. Yang penting saya dapat duit, mau halal kayak, mau haram kayak, bodo amat. Iya, ini ngeri. Ada orang cari kedudukan, sudah tidak peduli lagi sudah. Caranya mau sesuai syariat, kayak mau enggak, bodoh. Yang penting saya dapat apa? Kedudukan. Akhirnya ia mempertuhankan harta, mempertuhankan kedudukan. Ngeri. Oleh karena inilah ya kita hidup di dunia sementara. Betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Betul-betul yang kita pikirkan bagaimana nih hidup kita di dunia ini selamat nih, meninggal sampai husnul khotimah. Istiqomah terus di atas tauhid. Iya. Di atas perintah Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Karena bahagia yang paling bahagia itu bukan di dunia. Di mana? Akhirat. Allah mengatakan kesuksesan itu di mana? Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh ia telah sukses. Menurut Allah sukses itu kalau sudah masuk surga. Sedangkan menurut kita sukses itu kalau udah punya mobil, punya rumah, punya segala-galanya, itu belum sukses kita. Ya, kenikmatan dunia kecil. Di dunia kenikmatannya sementara. Di akhirat kenikmatannya luar biasa. Nggak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Luar biasa. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.